Oke, kali ini DKD dikirimin barang yang berhubungan dengan kesehatan. Kira-kira apa ya isinya ya? Langsung aja kita buka. Oke, kalau dilihat dari boxnya ini ngejreng banget ya, warnanya warna ungu. Dan udah ketahuan mereknya nih, Amazfit. Jadi ini adalah brand smartwatch. Dan kira-kira mereka kirimin apa ya? Kalau jam tangan kayaknya terlalu besar boxnya. Bisa jadi jam dinding. Ya, kita langsung buka aja. Ini keren banget nih. Artnya di bagian depan kayak gini. Kemudian di bagian belakang ada art kayak gini. Mantep nih. Kita langsung buka aja. Oke, ini sensasi bukanya kayak buka produk Apple ya. Jadi covernya itu kebuka perlahan gitu. Jadi yang pertama kita dapetin Amazfit box dengan question mark di bagian depan sini. Jadi ini bakalan jadi mystery boxnya kayaknya. Cuman selebihnya kita bakalan dapetin, apa nih? T-shirt. Ini kayaknya dry fit, jadi bahannya kayak dry fit buat lari gitu. Kemudian ada logo Amazfit-nya dengan sablonan di bagian depan dan cukup rapi untuk pengerjaannya. Enak banget nih buat lari. Jadi cocok karena ini adalah smartwatch yang ditujukan untuk kesehatan. Jadi pastinya mereka bakalan kasih kita barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan. Harusnya sih gitu. Dapat topi cuy. Mantep nih kayaknya. Boleh gak sih dipakai? Kayak plakat gitu, akrilik. Jadi bentar. Oke. Ya mungkin mereka mikir kayak ini sebuah maraton atau sebuah perjalanan yang biasanya kalau kita finish atau disebut finisher biasanya dapetin kayak medali ataupun plakat kayak gini. Jadi dapat nomor 0007. Jadi kita urutan ke-7 kayaknya. Terus yang terakhir malah kita bahas. Dapetin kayak gift card, tulisannya kayak "Hai, siap untuk meningkatkan permainan dengan Amazfit? Cobalah smartwatch baru kami. Spesial untuk tangan Anda dan kita lihat gimana jam ini membawa Anda ke level selanjutnya. Terima kasih atas dukungan Anda yang luar biasa," kata Amazfit. Mantep nih, ada tulisan tangan, kemudian di bagian belakangnya kayak gini. Oke. Dan langsung aja kita bahas smartwatch terbaru yang katanya bisa bikin kita maju ke level selanjutnya. Kenalin, ini adalah Amazfit GTR 3 Pro. Kalau ngomongin harga sih memang bisa jadi ini segmented banget karena harganya itu di 3,5 jutaan. Dan untuk beberapa versi lainnya itu kalian bisa cek aja di bagian sini. Nah, kalau ngomongin harga mahal pasti kita langsung mikir gimana kualitasnya dan fitur barunya apa aja ya. Kalau ngomongin barang murah mah pasti cek barangnya bagus nggak sih, barangnya solid atau enggak, atau fiturnya udah cukup atau enggak waktu kita pengen gunakan. Dan sekalian aja kita buka. Nah, sebenarnya untuk video kali ini tuh unboxing experience sekalian juga sebenarnya untuk full video review. Jadi sebenarnya kita udah cobain GTR 3 Pro ini yang smartwatch-nya sebenarnya ada di bagian sini. Itu udah sekitar hampir 3 hari kita gunakan GTR 3 Pro ini. Kalau di harga 3 jutaan pertama kali saya dengar harganya emang cukup kerasa mahal. Tapi kalau dilihat smartwatch ini emang kerasa premium banget. Untuk ukuran smartwatch ini cukup besar yaitu 46 mm. Kalau speknya sih layarnya udah AMOLED 1,45 inch Ultra HD dengan 70% screen to body ratio dengan kerapatan pixel 331 ppi atau sedikit lebih baik lah kalau dibandingkan dengan Apple Watch seri 6 yang masih di 326 ppi. Cuman karena layarnya udah AMOLED dan setajam Apple Watch juga, saya bisa bilang untuk layar dari Amazfit GTR 3 Pro ini udah bagus. Terus untuk tingkat kecerahan juga sama dengan Apple Watch yang kayaknya udah jadi standar tertinggi dari sebuah smartwatch. Tingkat kecerahannya itu di angka 1000 nits. Jadi udah nggak ada masalah waktu kita pengen gunakan di siang hari untuk ngeliatin bagian layarnya. Dan setahu saya untuk merek ini emang udah nggak bisa diragukan waktu bikin sebuah smartwatch. Kebukti ya, saya pakai smartwatch dari Amazfit yaitu Amazfit T-Rex Pro ini udah sebulan lebih. Dan kerasa nyaman, baterainya awet banget, layarnya responsif, kemudian tingkat kecerahannya juga pas, enak kalau mau kita gunakan kemana-mana, kayak bentuknya itu keren gitu aja. Cuman bentuknya sok kerat kayak gini, materialnya masih menggunakan polikarbonat. Sedangkan untuk di Amazfit GTR 3 Pro ini udah menggunakan zinc alloy, jadi udah solid banget material dari bagian bodinya.
Dan waktu saya bikin mereka keluarin produk baru dari smartwatch tuh mungkin apa sih yang mau dikembangin, palingan juga gitu-gitu aja. Palingan ada fitur kesehatan yang ditambah ataupun mungkin fitur workout yang ditambah juga, dan ternyata saya salah. Karena ternyata ada beberapa hal yang menarik kalau dibandingkan dengan Amazfit T-Rex Pro ini yang belum punya penyimpanan internal. Di Amazfit GTR 3 Pro ini udah punya penyimpanan internal yaitu 2 GB. Ya kalau dibandingkan dengan Apple sih masih lumayan kalah jauh karena Apple punya 32 GB penyimpanan dan 1 GB RAM untuk series 6. Cuman seenggaknya untuk GTR 3 Pro ini berarti kita bisa menyimpan file untuk kita gunakan. Kemarin sempat saya lari pagi dengan menggunakan smartwatch Amazfit GTR 3 Pro ini, ya kayak sekalian ngetes gitu aja. Sebelumnya saya hubungkan dengan aplikasi Zepp yang bisa kalian download di App Store maupun di Play Store. Dan kemudian saya transfer, tapi bukan transfer duit melainkan saya transfer musik. Jadi karena Amazfit GTR 3 Pro ini udah punya connectivity Wi-Fi, kita bisa transfer musik kita dari smartphone ke smartwatch ini. Jadi kita bisa simpan dan juga dengarkan secara offline. Jadi kita nggak butuh lagi tuh bawa smartphone kita atau takut lupa, kayak misalkan nggak bawa smartphone terus balik lagi ke rumah harus ambil smartphone, kayaknya nggak harus gitu lagi kalau misalkan kita pengennya itu lari pagi sambil dengerin musik. Nah kalau udah simple lari nggak perlu bawa smartphone, sekarang saya jadi mikir gimana kapasitas baterai dari smartwatch yang saya gunakan. Kalau pakai Apple Watch Series 6 yang bisa bertahan 1-1,5 hari aja, bisa kalian cek di mana aja bakalan bikin orang pusing, kayak harus ngecas, dikit-dikit ngecas. Tapi Amazfit GTR 3 Pro ini katanya punya kapasitas baterai itu 450 mAh dan katanya juga bisa bertahan sampai 12 hari. Sejauh kita rasain, waktu kita cobain selama 3 hari dari 100% baterainya cuma berkurang sekitar 25%. Jadi baterainya tersisa sekitar 75% untuk full feature-nya kita nyalakan, kecuali GPS ya. Dan kalau kapasitas baterai udah awet, layar udah tajam, pastinya kita mau bahas watch face atau pilihan watch face dari sebuah smartwatch. Saya sebenarnya ada komplain sedikit dari Amazfit T-Rex Pro ini. Pilihan watch face-nya itu nggak terlalu banyak atau sekitar 35, nggak sampai 50 lah. Jadi untuk pilihan watch face-nya palingan yang saya gunakan cuma sekitar 2 atau 3 aja yang menurut saya keren. Tapi menariknya di Amazfit GTR 3 Pro ini mereka lakukan improve yang cukup besar dengan menyediakan watch face sampai sekitar 150-an lebih. Dan itu menurut saya bagus banget karena layar udah besar, tajam, kemudian kapasitas baterai udah mantep. Dan mereka pastinya harus menyediakan kita pilihan watch face yang banyak. Jadi kita bisa punya tampilan watch face atau tampilan smartwatch yang beda-beda. Amazfit juga bikin improve di beberapa bagian, nggak hanya di bagian desain, layar, watch face, atau kapasitas baterai. Tapi juga mereka bikin improve di bagian sensornya, yang katanya udah pakai BioTracker 3, yang katanya lebih akurat kalau dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kemudian fiturnya juga nambah. Menurut saya fiturnya yang mantep sih one tap atau satu sentuhan untuk menampilkan 4 informasi sekaligus. Kalau waktu kita gunakan Amazfit T-Rex Pro ini kita harus satu-satu, kayak misalkan pengen tahu heart rate atau BPM kita berapa, kita measure atau ukur satu per satu dan kita harus nunggu sekitar beberapa detik. Dan untuk di Amazfit GTR 3 Pro ini kita cukup satu sentuhan aja bisa menampilkan 4 informasi sekaligus, kayak misalkan SpO2 atau saturasi oksigen, kemudian BPM, heart rate, ya intinya 4 informasi itu bisa kita dapatkan dalam satu sentuhan dan kita cukup nunggu sekitar 60-70 detikan aja. Dan nggak cuma itu, Amazfit GTR 3 Pro ini juga udah punya Alexa atau voice command offline maupun online. Jadi udah built-in di dalam smartwatch ini. Kalau dibandingkan dengan kompetitornya yang masih belum punya, saya bisa bilang Amazfit GTR 3 Pro ini udah lebih futuristik atau fiturnya itu lebih maju satu langkah dengan adanya voice command di sebuah smartwatch. Nggak cuma voice command, kita juga bisa bikin voice memo. Contohnya sangat berguna buat saya yang sering kayak di luar, nggak melulu di studio DKID. Mungkin waktu lari atau waktu motoran, saya tiba-tiba ingat atau punya ide sesuatu. Saya nggak harus inget-inget terus tulis di studio waktu sampai. Nggak kayak gitu, saya bisa tinggal bikin voice memo aja. Terus bisa langsung saya dengarkan waktu sampai di studio. Jadi ide saya itu nggak hilang atau nggak musnah gitu aja. Karena ide itu bisa muncul kapan aja. Misalkan kita waktu nyetir, waktu di dalam kamar mandi, waktu pup. Atau bisa jadi waktu kita tidur tiba-tiba kebangun, ide nih. Apa nih? Langsung bisa kita tulis di voice memo di smartwatch ini. Cuman kalau teman-teman tidur pakai smartwatch, ya emang sih Amazfit GTR 3 Pro ini udah
punya sleep monitoring. Jadi kita bisa dapetin report tidur kita itu udah teratur atau belum. Mungkin sebagian orang bakalan mikir kayak ini fitur yang kurang berguna. Tapi buat kalian yang menderita insomnia kayak saya nih, pastinya bakalan berguna banget menggunakan sleep monitoring ini untuk memonitoring atau dapetin catatan yang pastilah. Kira-kira gimana kualitas tidur kita. Dan emang sih beberapa tahun belakangan tuh gaya hidup sehat udah jadi hal yang semakin penting. Orang juga udah semakin sadar untuk hidup sehat dan kasih perhatian lebih lah ke diri mereka. Kayak lari, terus pantau perkembangan olahraga lewat aplikasi, udah jadi hal yang biasa. Jadi pakai smartwatch tuh jadi pilihan yang semakin ke arah primer atau ke arah yang utama. Bukan sekunder lagi kayak zaman dulu. Buat gaya iya. Buat bantu kita atur plan olahraga juga iya. Kayak Amazfit GTR 3 Pro ini udah support sampai 150 jenis olahraga. Sensor kesehatan juga udah lengkap. Kayak SpO2 untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, ukur detak jantung, ukur tingkat stres. Cocok nih buat teman-teman yang banyak banget cicilan online atau tagihan cicilan online-nya numpuk. Wajib tuh pakai Amazfit GTR 3 Pro ini untuk tahu seberapa stres kalian gitu kan waktu ditagih tiba-tiba. Sleep monitoring juga ada. Tapi jujur sleep monitoring emang jarang banget saya gunakan. Cuman buat kalian yang hobi begadang bakalan berguna banget. Kalau smartwatch buat gaya saya bisa bilang Amazfit GTR 3 Pro ini udah cocok banget. Ukurannya besar yaitu 46 mm. Kemudian layarnya besar dan lega waktu kita pengen lihat notifikasi dari smartphone kita. Kalau dibandingkan dengan Amazfit T-Rex Pro ini yang desainnya lebih ke arah outdoor, saya bisa bilang Amazfit GTR 3 Pro ini udah kerasa cocok dan elegan banget buat kita yang punya style buat main kayak ngopi atau nongkrong gitu udah cocok kalau menggunakan Amazfit GTR 3 Pro ini. Tapi kalau ngomongnya kegiatan outdoor kayak misalkan naik gunung, mungkin Amazfit T-Rex Pro ini lebih cocok. Tapi meskipun Amazfit GTR 3 Pro ini kerasa kurang cocok untuk kegiatan outdoor, jangan salah. Fitur anti airnya tuh tetap ada di Amazfit GTR 3 Pro ini. Yaitu udah tahan air sampai 5 atm atau 5 atmosfer. Ya nggak disarankan untuk dibawa renang atau menyelam. Tapi paling nggak dia bakalan bertahan untuk kedalaman lebih dari 3 meter. Baterai udah aman. Amazfit bilang kalau Amazfit GTR 3 Pro ini bisa bertahan sampai 30 hari untuk kondisi power saving. Nggak perlu bolak-balik ngecas. Kita juga bisa simpan musik favorit kita di smartwatch ini dengan kapasitas penyimpanan sampai 2 GB. Jadi bisa sekitar 400 lagu bisa kita dengarkan dengan wireless stereo Bluetooth atau earbuds Bluetooth kayak gini. Kemudian untuk positioning waktu kita lari bisa lebih akurat lagi dengan GPS, GLONASS, Galileo, BDS dengan QZSS juga. Jadi udah lengkap banget untuk fitur GPS-nya. Dan fitur Always On Display atau AOD itu juga ada di smartwatch ini. Jadi kita bisa gunakan kayak gini, nggak perlu ngandelin Rise to Wake Up aja. Cuman kekurangannya menurut saya ya harganya yang sampai 3.500.000. Kurang affordable, sedangkan untuk kompetitornya yang masih bertahan di 3 jutaan. Cuman buat kalian yang masih pengen beli smartwatch ini di harga 3 jutaan, kalian bisa manfaatin promonya. Untuk periode pembelian promonya kita bisa dapetin True Wireless Stereo dari Black Shark, yaitu Black Shark Lucifer seharga 500 ribuan. Jadi kita bisa dengerin musik dengan TWS Bluetooth dengan harga 500 ribuan dan dapetin smartwatch yaitu Amazfit GTR 3 Pro ini di harga 3 jutaan. Jadi 3.500.000 udah plus True Wireless Stereo Bluetooth. Jadi cukup mantap sih. Dan seperti biasa untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan support terus JKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.